Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Kritik terhadap arus kembalinya Supismo, diuraikan oleh Dr. Simuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudara pemirsa yang budiman, menyambung video yang lalu adalah ilusi merindukan abad kebangkitan Islam tanpa disertai kebangkitan penalaran dalam bidang agama. Apa artinya kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan kalau kiainya ketinggalan zaman? Gelegar akan terpelantingnya para kiai ahli kitab kuning dari laju pesatnya kemajuan pembangunan telah terbayang. Oleh karena itu, dalam bidang ini perlu ada kesadaran untuk tiwikrama, yaitu segera membenahi diri untuk mengejar ketinggalan. Pesantren mandul dilihat dari betapa besarnya jumlah pesantren dan umat Islam di Indonesia. Mengapa pertumbuhan pemikir-pemikir bidang keagamaan demikian seret? Pesantren bisa diperkirakan mulai bertebaran semenjak abad ke-18, namun menurut penilaian profil Dreams, maksud saya Profesor Drewes, umat Islam Indonesia hanya mampu menjadi pengikut atau tabik yang baik. Hingga kini kaum muslimin di Indonesia belum mampu menyumbangkan pemikiran yang berharga terhadap Islam. Dari segi pemikiran Islam, hingga kini Indonesia masih mandul, belum patut dipertimbangkan seperti halnya India. Keadaan ini kiranya disebabkan oleh mandulnya sistem pendidikan pesantren yang hanya mampu melahirkan para tabik, belum mampu melahirkan dan memproduksi para mujtahid. Jadi para mujtahid itu memang harus segera bisa dilahirkan di Indonesia. Sistem pendidikan pesantren memang berkaitan erat dengan sistem pendidikan Supisme dan tarekat, yakni kewajiban taat membuta kepada kiai yang dikeramatkan. Jadi kewajiban umat taat membuta kepada kiai yang dikeramatkan itu seperti pesan Haidir
kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran. Pendidikan dalam tarekat memperluas sistem imamah, yaitu mengkeramatkan dan memitoskan sang imam yang taat membuta kepada sang imam yang dikatakan maksum. Dalam tarekat yang diutamakan taat kepada sang syaikh atau sang kiai, dan karenanya yang dipentingkan adalah penciptaan para tabik, para penganut, bukan para mujtahid dan ahli pikir keagamaan. Apakah demikian ini yang dicita-citakan dalam sistem pendidikan pesantren? Kalau tidak, mengapa hingga kini belum bisa melahirkan para pemikir yang bertaraf sebagai mujtahid? Kiranya sudah waktunya para bapak kiai untuk mengadakan pemikiran ulang terhadap sistem pendidikan pesantrennya, yakni perlu segera memikirkan kembali wawasan keislaman masa depan. Jangan sampai terlena hanya memikirkan kuantitas para tabiknya. Pendidikan pesantren adalah pendidikan dasar yang perlu dilengkapi dengan ilmu matematika untuk menumbuhkan penalaran yang rasional. Kelemahan produk pendidikan dasar inilah yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi agama. Oleh karena itu, orientasi penekanan pada kualitas umat perlu dimulai sejak masa dini, yakni dalam pendidikan pesantren dan madrasah ibtidaiyah overdosis. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, kembali kepada masalah kecenderungan ke arah sufisme. Hal ini memang tampak merupakan kecenderungan umum masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali yang paling gencar menerima pengaruh westernisasi. Di kalangan masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, dan masyarakat Bali, kekhawatiran akan ditinggalkannya jiwa ketimuran oleh arus pemikiran barat menyebabkan timbulnya golongan yang ingin kembali kepada kebudayaan tradisional yang spiritual sebagai penangkalnya. Sujatmoko dalam bukunya Etika Pembebasan menyebutkan bahwa arus untuk kembali kepada spiritualitas budaya tradisional ini sebagai suatu revitalisasi atau kebangkitan beberapa kebudayaan tradisional.
revitalisasi unsur spiritual kebudayaan tradisional ini adalah berkembangnya kembali kearifan-kearifan di bidang kejawen atau kebatinan. Seterusnya, proses ini beliau nilai sebagai penjelmaan religiositas humanitis Jawa Sunda yang bersumber kepada sumber kebudayaan asli. Kita cukupkan sekian dulu video ini, kita sambung pada video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.